Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita, NPM 1911100077 dari PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan 9 aliran. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah suatu ajaran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran yang paling tertinggi adalah ide. Aliran ini menggunakan evaluasi esai karena evaluasi ini sangat efektif dalam belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal. Filosofi tokoh filsafat pendidikan idealisme adalah Plato. Menurutnya, pengetahuan tidak dapat diperoleh dengan panca indera karena dunia menyamping dari kenyataan. Yang kedua, realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan tanpa pengetahuan atau sekadar akal. Tokoh aliran realisme, Johann Amos, memiliki pemikiran tokoh terhadap pendidikan dan pendapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tantangan manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan antara keselamatan dan kebahagiaan dan juga keadaan hidup yang sejahtera. 3. Perennialisme adalah sebuah sudut pandang dalam filsafat agama yang meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal yang merupakan bagi semua pengetahuan dan doktrin religius. Yang keempat, eksistensisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filosof yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani seketika itu seperti protes terhadap religionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem. Rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat sedangkal dan primitif yang sangat dari akademik. Salah satu latar belakang dan alasan lahirnya aliran ini juga karena sadarnya beberapa golongan filosof yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang bereksintesi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua serba instan. Tokoh-tokoh aliran filsafat eksistensialisme adalah George Jeffers. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri dan memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada jati dirinya kembali. Ada dua fokus pemikiran Jeffers, yaitu eksistensi dan transendensi. Kelima, pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran yang menekankan pemikiran itu berdasarkan tindakan. Secara istilah, aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria sebenarnya sesuatu ialah sesuatu itu mempunyai kegunaan bagi kehidupan nyata dan patokannya argametis ialah manfaat bagi kehidupan praktis. Tokoh pragmatisme beserta pemikirannya yaitu Fires. Menurut Fires, yang penting adalah pengaruh apa yang dimiliki suatu ide dalam suatu rencana tindakan dan bukan hakikat satu ide. Dalam konsep Fires, salah satu gagasan yang paling adalah gagasan bentuk aksi. Ide tidak begitu penting karena dikatakan, tetapi karena dilaksanakan. Ditemukan sejumlah ide dan prinsip pragmatisme yang dihasilkan dari ajaran Fires, termasuk diantaranya bahwa prinsip pengalaman apapun selalu mempunyai hubungan dengan pengalaman lain.
Proses penjelasan tentang realitas adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti dan setiap pengetahuan hanya bersifat sementara dan kondisional. 6. Sosialisme. Sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Prancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Paris sekitar 1830. Umumnya, sebutan itu dikenal bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga per orang, atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam arti tersebut ada 4 macam aliran yang dinamakan sosialisme, sosial demokrat, komunisme, anarkisme, sinarkisme, Al-Mudrofil 1988. Sosialisme ini muncul kira-kira pada awal abad 19 tetapi gerakan ini belum berarti dalam lapangan politik baru sejak pertengahan abad 19, yaitu sejak terbit bukunya Marx Manifest Komunis 1848. Sosialisme itu seakan-akan sebagai faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia. Progresisme. Filsafat progresisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menentukan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan di masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Pengembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki, dapat mengembangkan potensi secara mandiri dan dapat menjadi progres atau kemajuan untuk diri peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidik, filsafat memiliki progresisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. 8. Rekonstruksionalisme. Secara bahasa, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu rekonstruksi yang memiliki arti penyusunan kembali. Dalam aliran rekonstruksionisme berusaha mengganti tata susunan lama dan membangun kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme sepaham dengan aliran perennialisme bahwa ada satu kebutuhan mendesak untuk kejelasan kepastian bagi kebudayaan zaman modern. Aliran rekonstruksionisme mempunyai kelebihan yaitu membimbing suatu konsensus yang sangat luas yang mungkin memiliki tujuan tinggi dalam kehidupan manusia. Adapun kekurangan yaitu rekonstruksionisme sangat teoritik dan cenderung tidak realistis. Tokoh-tokoh pemikiran rekonstruksionisme adalah 1. Caroline Park. Caroline Park beranggapan bahwa nilai terbesar suatu sekolah dapat menghasilkan manusia yang dapat berpikir efektif dan kerja secara konsepsif agar dapat mengubah dunia kerja ke arah yang baik lagi. 9. Esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari suatu dan kata isme yang berasal aliran mahjab. Aliran esensialisme ini merupakan aliran
filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keuangan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan esensialisme adalah William C. Buckley berpendapat bahwa filsafat esensialisme ini memiliki ciri-ciri yaitu minatnya yang kuat dan tahan lama pada seseorang peserta didik itu sendiri tumbuh dari upaya belajar yang menarik perhatiannya. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada belita yang belajar. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Bahkan tujuan menggunakan kedisiplinan adalah salah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah esensialisme ini menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat dalam suatu pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan teori yang lemah. Oke, baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.